Hai semuanya, selamat datang kembali di Horor Sebelum Tidur. Di sini kamu bakal dengerin cerita-cerita menyeramkan yang gak bakal kamu duga sebelumnya. Tapi sebelum kamu lanjut, pastikan dulu pintu kamar udah dikunci, lampu udah diredupkan, dan jangan lupa pakai headset. Karena malam ini gue mau cerita tentang satu kontrakan yang punya satu kamar misterius. Kamar yang dari dulu gak pernah ada yang bisa tahan lebih dari satu malam. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri muda, namanya Rian dan Tika. Mereka baru pindah ke kota karena dapat kerjaan baru. Dan kebetulan mereka dapat kontrakan murah banget di pinggiran kota. Rumahnya kecil, tapi lumayan bersih. Cuman ada satu hal yang aneh. Salah satu kamar paling ujung selalu dikunci. Pemilik rumah bilang itu gudang, tapi waktu ditanya boleh dibuka atau enggak, jawabannya selalu sama, jangan dibuka ya, itu buat keamanan juga. Ya jelas dong mereka curiga. Tapi karena udah terlanjur butuh tempat tinggal, Rian dan Tika akhirnya setuju. Hari-hari pertama semuanya biasa aja, sampai malam keempat Tika lagi masak di dapur dan dia dengar suara ketukan dari arah kamar terkunci itu. Bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Dia pikir mungkin tikus atau suara dari rumah sebelah. Tapi pas diperhatiin, suara itu kedengeran makin jelas. Kayak ada yang nyeret sesuatu di dalam kamar. Benar berat, seretan pelan, tapi panjang, seperti tubuh. Malam itu, Rian iseng naruh gelas di depan pintu kamar terkunci itu. Tujuannya, buat tahu kalau pintunya bergerak, gelasnya bakal jatuh. Dan lo tahu apa yang terjadi? Jam 2 pagi, brak, gelasnya pecah. Padahal Rian dan Tika lagi tidur di kamar depan. Mereka langsung bangun dan ngecek. Pintu kamar misterius itu masih terkunci, tapi lantainya dingin. Dan ada jejak kaki basah menuju dapur. Jejaknya kecil, seperti milik anak-anak, tapi langkahnya acak, seperti diseret. Rian langsung maki-maki, nuduh Tika ngelawak atau ngelindur. Tapi jelas Tika juga ketakutan. Mereka akhirnya ngungsi tidur di ruang tamu. Besok paginya, mereka mutusin buat tanya ke tetangga sebelah. Dan lo tahu apa yang mereka dapet? Itu rumah 2 tahun lalu sempet kosong karena penyewa sebelumnya hilang, Bang. Katanya sih dia tidur di kamar ujung. Besoknya gak pernah keluar lagi. Jantung mereka langsung copot. Dan malamnya mereka langsung putusin keluar dari rumah itu. Bahkan gak sempet angkut barang. Mereka ninggalin semuanya. Tapi yang bikin merinding, seminggu kemudian waktu Rian ngecek Google Maps lewat HP, lokasi rumah itu udah ditandai sebagai tempat duka tak bernama. Dan anehnya muncul satu review yang gak pernah ditulis siapa-siapa. Tolong bukain kamarnya, aku masih di sini. Jadi menurut lo, siapa yang nulis itu? Like kalau lo ngerasa merinding, komen kalau lo pernah ngalamin hal serupa. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya hanya di Horor Sebelum Tidur.